Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue Amin Video Type. Jadi ya, kali ini gue lagi di pinggir jalan banget. Kali ini gue lagi di depan FX Sudirman, FX Senayan lagi, FX Sudirman. Nah, mulai di belakang gue kelihatan. Nah, jadi gue bener-bener ada di pinggir jalan banget tuh kan, tuh pinggir jalan banget. Maaf kalau misalkan suara yang terganggu atau suara motornya bacot banget karena banyak motor, mobil berlalu lalang maupun ngabis-ngabis yang lagi pada speeding karena hari ini ada Senin tanggal 30 Januari tahun 2023, lebih tepatnya jam setengah 12 malam. Dan gue nyempetin malam ini buat rekaman karena kalau satu minggu kayak gue lagi sibuk banget, lagi banyak banget kerjaan, banyak banget kegiatan, jadi gue nggak bisa record siang-siang, jadi gue putusin buat record malam-malam. Jadi sebenarnya gue pengen ngucapin sorry buat kalian semua karena gue nggak jadi ikut fit race. Kenapa? Karena ternyata itu registrasinya di hari Kamis dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ya, which is itu jam kantor gue, jam kerja gue. Dan gue baru ngenya itu di hari Jumatnya atau di Kamis malamnya gue baru nge. Dan akhirnya pas Jumat gue coba untuk datang pagi-pagi dan ya, gue tau sendiri udah corporate, kerjaannya lumayan juga di kantor. Jadi kayak agak nggak tega aja nih kalian kerjaan di kantor. Dan akhirnya gue nggak jadi ikut street race. Dan menurut gue agak gimana ya, karena gue udah bayar, terus gue udah udah bayar online lah gitu kan, ada aplikasinya. Kenapa harus datang tuh harus harus verifikasi lagi gitu, harus registrasi lagi gitu kan, repot orang-orang yang jauh gitu ya. By the way, itu sedikit cerita dari gue aja. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang kemarin gue habis servis besar di Bang Cio dan apa aja yang gue ganti, apa yang gue upgrade. Let's check it out. Yap, jadi ini motor gue ada bocil lato-lato. Nggak bocil sih, abang-abang sih, abang-abang lato-lato ya, bukan bocil lato-lato. Lumayan bersih juga suaranya, semoga nggak mengganggu banget suaranya di footage gue. Dan ini motor gue kemarin habis gue servis besar, niatnya pengen ikut street race tapi nggak jadi karena satu dan lain hal, memang penuh drama. Jadi di sini gue nyempetin video buat nge-spill barang-barang apa aja yang udah gue tambahin di motor gue dan apa aja yang udah gue servis besar di motor gue. Let's check it out. Nah, jadi yang pertama, mungkin lo kemarin lihat video gue yang di Om Cio, ada kotak kecil, kardus kecil, dan gue baru ganti ini guys. Gue baru pakai frame slider dari RNG, gue beli second. Harganya lumayan juga, lumayan menguras dompet maksud gue. Ya lumayan mahal juga, ini sekitaran 1,5 juta yang second ya. Ini second 1,5 juta. Memang harganya hampir sama seperti yang baru tuh, maksud gue yang baru dari merek-merek lain, entah Akna, entah WR3 atau apapun, sekitaran 1 jutaan. Tapi ini gue beli second. Ya menurut gue kenapa gue pakai ini karena kalau yang lain, maksud gue kalau dari merek-merek lain tuh dia agak panjang, agak kayak panjang ke sini, itu bentuknya bulat gitu kan, lu boleh lihat lah beberapa gambarnya. Tapi kalau ini tuh bentuknya menurut gue bagus, cantik, terus dia tuh nggak terlalu nonjol banget gitu loh, jadi terlihat masih proporsional dan masih oke di motor lo gitu. Akhirnya gue ganti atau pasang frame slider dari RNG. Dan karena kemarin race terakhir di Bandung, jadi gue belajar sedikit dari pengalaman dan akhirnya gue pakai frame slider ini buat jaga-jaga siapa tahu fairingnya jatuh kan, sayang ini fairing mahal cuy. Ini kanan doang bisa 1,3 juta harganya yang baru ya, apalagi yang lain-lain kalau dibenerin tuh lumayan mahal juga gitu. Makanya benda kecil ini sangat banyak tuh kan, sangat berguna dan sangat berfungsi buat motor kalian. Coba pertimbangin, mungkin kalau kalian yang belum pakai frame slider, coba pasang aja buat jaga-jaga, takutnya motor kalian kenapa-napa dan nggak sampai parah banget kalau jatuh gitu. Ya, kita lanjut lagi, kita mulai dari yang fisik dulu aja, yang kelihatan dari luar. Ya mungkin kalau kalian udah matengin DG gua, udah ngeliat DG gua, di sini gua ganti knalpot ya kan. Knalpot dari Proliner. Ini adalah knalpot Proliner yang special request deh kayaknya. Ini nggak dijual bebas di pasaran. Ini Proliner special request buat CBR atau buat motor lain ada ya. Kayaknya pokoknya special request yang buat kompetitif atau kompetisi, gue lupa deh. Ya itu pokoknya. Jadi itu model terbarunya dia. Cantik banget, lu lihat cuy. Cantik banget, keren banget. Finishingnya agak-agak semi doff gitu, tapi agak mengkilat ya. Namanya apa ini? Doff kilat gitu lah, kayak satin ya orang nyebutnya ya. Anyway. Dan ini tuh gede banget pipanya cuy. Gue nggak tahu ini pipanya ukuran 6 atau 6 inci atau 6 inci ya, 6 cm atau 6,4 cm, gue nggak tahu, tapi ini gede banget cuy. Dan lu lihat proporsionalnya, keren ya. Mungkin kalau udah lihat IG gue juga taruh ini di IG gue pajang biar kalian bisa lihat knalpot gue gitu kan. Dan menurut gue ini performanya enak banget cuy. Jadi kenapa panjang long? Karena sebelumnya gue pakai
knalpot dari Leo Vince itu agak kecil juga, jadi nggak sepanjang ini. Dan buat tarikan bawahnya enak, gue pakai buat harian. Dan ini itu tuh tarikannya lebih ke tengah ke atas ya, jadi tuh ngisi terus dan rata banget pakai knalpot ini. Gue pakai buat harian cocok banget, enak banget. Dan menurut gue yang keren tuh ininya cuy, nih ini tuh ada lekukannya tuh keren banget cuy, lihatnya kayak ada gurutan gitu tuh, aduh parah sih, kece parah sih. Karena menurut gue knalpot Proliner sebelumnya itu yang dipakai sama anak-anak CBR kayak menurut gua agak kurang bagus di bagian kap ininya, karena moncongnya tuh kayak cuma keluar doang, tapi ini dia ditutupin, dilapisin, dan mantep banget. Dan seperti knalpot Proliner yang lain, di sini juga ada semacam merah-merah, lu kelihatan nggak ya? Merah-merah di sini garis yang menandakan kalau bahwa knalpot ini tuh masih grace lah ya, kayak bukti bahwa knalpot ini masih grace, ada semacam karet-karet merah yang di dalam sini. Yap, dan gue udah pakai knalpot ini kurang lebih 1 minggu gue pakai knalpot. Wow, shit. Apa tuh ZX cuy. Anjing nggak fokus gue. Anjir dah. Gue udah pakai knalpot ini selama kurang lebih seminggu dan performanya menurut gue enak parah. Gue pakai ini buat harian. Gue tarikan bawah, tengah sampai atas itu ngisi terus karena knalpotnya panjang juga. Suaranya nggak begitu bacot, proporsional, pas. Lu bisa lihat dari sini nih. Lu bisa lihat dari sini tuh. Dia tuh nggak begitu nyamping ke kanan ya, dia tuh nggak begitu menjorok ke kanan, nggak ke dalam banget juga. Dan panjangnya itu menurut gue pas, lo lihat pas banget, panjangnya pas segaris, bahkan di bawah dari lampu. Menurut gue ini cocok banget dan enak banget dipakainya. Dan fittingnya tuh keren banget ya, buat CBR tuh kayak kelihatannya pas aja gitu kan. Tuh lo lihat, gila parah. Nah tadi kita udah bahas knalpotnya, kita lanjut lagi ke part yang baru gue pasang. Dan ini adalah salah satu part yang gue pengen banget dari dulu. Kita cek kapan aja. Yup, yes. Jadi kali ini gue baru pasang quick shifter dari MBRT. Kelihatan nggak ya? Nah, itu adalah modul quick shifternya di sini. Gue baru pasang ini. MBRT adalah produk lokal, produk dari Malang kalau nggak salah. Local pride, local produk yang menurut gue tuh kayak worth it banget secara harga. Karena ini tuh nggak mahal-mahal banget dibandingkan dengan kompetitor ataupun merek-merek yang dari luar ya. Nah, ini adalah modulnya buat CBR 211RR. Gue nggak tahu ini bisa buat di motor lain atau enggak, tapi kayaknya bisa buat motor 2,5 2 silinder deh. Entah R25 atau Ninja, kurang lebih sama. Ini modulnya quick shifter dari MBRT. Yap, lu bisa lihat ini ada kabel-kabelnya. Gue nggak ngerti kabelnya nyambung ke ECU atau kemana. Dan ini adalah penampakan quick shifternya. Gue udah pakai ini sekitaran kurang lebih semingguan. Gue pakai ini dan menurut gue oke banget. Nggak ada kendala, nggak ada masalah, nggak ada problem segala macam, dan menurut gue fun banget pakai quick shifter ini. Tapi ya catatannya harus di posisi yang kenceng ya, karena kalau buat harian kan paling treknya pendek-pendek yang jadi kurang memaksimalkan aja sih potensinya. Tapi karena gue penasaran, jadi akhirnya gue pasang di motor gue. Iya, jadi kurang lebih begitu yang udah gue ganti di motor gue. Udah gue update beberapa part dan beberapa komponen yang menurut gue oke banget. Dan kali ini gue bakal nyobain gimana motor gue rasanya, termasuk quick shifternya yang menurut gue enak banget. Tapi gue nggak mau kencang-kencang karena di sana ada papol, gitu nggak ya? Ini ada papol lagi pada ngawas ini karena banyak banget yang buat trek-trekan ya, buat balapan di depan Sudirman ini. Jadi gue pengen cobain motornya gimana ketika pakai quick shifter, ketika udah di-upgrade pakai knalpot Leo Vince lagi, pakai knalpot Proliner, dan pasti enak banget. Let's go, kita cek ya bareng-bareng ya. A few moments later. Jadi mari kita coba gimana impresinya motor gue setelah gue upgrade dan gue servis besar di Om Cio. Ya pastinya sih gue udah nyobain motor ini sekitar semingguan, jadi enak banget cuy menurut gue cuy. Udah wah pokoknya beda banget feelnya. Dan quick shifternya pun kayak memanjakan telinga sekali buat gue. Dan oke, kita coba aja karena di sebelah sana ada papol lagi memantau keadaan di depan Sudirman, jadi kita muter lewat sana, agak muter sedikit. Gue ngerinya sana malah diberhentiin lagi motor gue. Oke, let's go. Ayo Bang, let's go, kita cobain case-nya gimana. Yap, semoga nggak ada kendala di jalan. Ya gue nggak mau ngebut-ngebut banget, gue cuma mau cobain case-nya aja, riding santai lah ya malam-malam. Sembari kita dengerin suara case dari MBRT, gimana impresinya, gimana ada suaranya. Let's go. Yup. Woo. Woohoo.
Enak banget anjir, enak banget cuy. Gila, gue pertama kali pakai quick shifter. Gue sampai apa ya? Gimana gue sampai nggak fokus buat ngomong. Gue pertama kali pakai QS dan enak banget cuy. Ya kalau buat jalan sepi kayak gini gitu, kalau jalanan sepi, jalanan lancar sih enak aja. Tapi kalau jalanannya macet-macetan sih agak nggak berguna juga sih QS-nya sih. Yap. By the way, gue dikasih tahu Om Cio karena ini QS dari MBRT. Gue nggak tahu, dan gue mungkin kalau kalian yang pernah pakai settingannya gimana, tolong bantu gue juga. Dia itu nyalanya di sekitar 6.000 sampai 7.000 rpm, jadi which is harus dipakai buat agak ngebut juga, nggak bisa dipakai buat santai-santai banget, karena kalau pakai buat santai itu agak-agak nggak enak gitu ya, QS-nya kayak pas lo injek. Oh iya, by the way, gue lupa nyampein kepada kalian, by the way, motor gue sudah gue ganti jadi apa tuh namanya, yang diinjek reverse atau GP shift, jadi shiftingnya nggak dicongkel lagi, tapi untuk masukin gitu diinjek, ya pokoknya kebalik daripada yang normalnya. Dan ini tuh QS-nya nyala di sekitar 7.000 rpm dan enak banget cuy, parah. Dan memang harus ngebiasain juga sih, karena gue bertahun-tahun pakai normal shift dan sekarang diganti jadi reverse atau seperti GP shift gitu kayak motor bebek. Yap, enak banget. Tapi let's go, gue mau cobain di Sport Plus dulu. Gue turunin gigi dulu jadi gigi 3 biar bisa shifting lebih banyak. Let's go. Gokil. Enak banget anjir. Ya jadi tuh kalau lu ganti shifting tuh kayak ada yang meledak-meledak gitu, karena kan pengapiannya dimati ya. Jadi pengapiannya dimatiin sepersekian detik. Ketika lu injek tuh langsung bet gitu anjir. Wah, gigi 6. Turunin lagi. Gila, gokil, enak banget cuy. Anjir. Wah, enak banget sih, parah sih. Gue norak banget sumpah. Ya mungkin video ini bakal isinya gue ngoceh-ngoceh doang mengenai QS gue, tapi ini enak banget sih cuy. Dan selama ini seminggu gue pakai belum ada kendala sih ya. Coba mungkin ntar next gue pakai selama beberapa bulan, mungkin ketemu ya kendalanya beberapa poin. Wow, shit. Tapi beberapa kali catatan dari gue sih kayak sering salah ganti gigi dah gue, karena masih baru pakai GP shift juga. Ini betak-betak suara apa sih hoodie gue ya? Hoodie gue talinya betak-betak cuy. Apa sih namanya, kena helm gitu kayak kotak-kotak gitu kan. Kita muter mana ya? Depan ya, yang agak panjang mana jalan yang agak panjang ya? Depan panjang ya? Depan kayak banyak lampu merah deh. Gue muter balik aja deh. Gila, enak banget pakai QS cuy. Ya begini impresinya gini suaranya kalau kalian mau pakai QS juga dari MBRT. Boleh lah jadi referensi tambahan buat kalian gitu kan. Kalau muter kalian CBR lama ya, karena kalau CBR baru udah ada QS juga sih. Tapi kalau CBR baru udah ada QS jangan diganti lagi, pakai yang normal aja. Sayang sih udah ada QS, udah enak banget, tapi kalau lu ganti bakal ya jadi kurang aja kan. Let's go. Aduh, udah mix cuy. Ada habis gak? Anjir, tadi gue injek kayak agak keras gitu ya. Agak keras diinjek dikit tadi, jadi gak masuk ke gigi 6 ya. Gue gak mau coba ngebut-ngebutan, tapi gue pengen coba shifting atas shifting bawah gitu aja. Pengen ganti-ganti gigi terus aja kayak bawaannya gitu kan. Oh shit. Tuh meledak-meledak anjing. Tuh kan deh, meledak cuy. Wah, ada terbang gue anjing. Ada batu-batu. Gila sih. Enak banget, knalpotnya juga adem suaranya. Lu bisa dengerin suara knalpot gue juga. Gila, adem cuy, enak. Waduh, gokil. Enak cuy. Wah, anjir. Jadi biasanya gue cepet habis gara-gara gue suka malam-malam, kadang gue gabut riding cuma mau nyobain QS doang. Nih, beltak-beltak hoodie gue anjir. Let's go.
Wah anjir, enak banget cuy. Ya kalau malam sih enak sih berasanya sih. Jam depan ada papol. Nggak, ini gue risih banget sama suara Yudi gue betak anjir. Next gue ikut kali ya ini. Semoga nggak kedengeran banget di footage sih. Di depan ada papol karena waduh rame banget papol cuy. Kita harus slow, santai. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 mobil anjir. Iya masih banyak di depan, masih ada lagi. Kayak patroli malam deh. Ayo santai aja. Santai kan. Santai. Waduh, razia. Patroli malam-malam cuy, rame, ngeri gua. Dikejar warga sih gua ngedon juga sih anjir. Kalau polisinya segitu ya ngedon juga sih gua, dipepet kanan kiri sih. Yap. Gila seru banget. Enak banget. Mungkin kalau kalian yang belum pernah pakai quick shifter cobain aja, karena menurut gue MBRT harganya cukup terjangkau juga, nggak begitu mahal banget. 2 juta kembali udah sekalian pasang juga. Dan kalau kalian pakai quick shifter, coba giginya kayaknya harus diubah deh, diganti, jangan pakai agak goyang. Jangan pakai yang biasa, lu pakai reverse atau pakai yang GPC begitu dibalik, karena enak banget kalau masukin giginya diinjek ya. Tapi kalau nurunin ini sih PR sih kalau buat macetan sih, tapi kalau buat ngebut tuh enak banget naikin gigi dengan cara diinjek gitu kan. Lampu merah, gue bakal nunggu lampunya sampai hijau sembari santuy dulu di sini.